Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Sobat Petani Muda. Selamat datang dan bertemu kembali dalam kegiatan bimbingan teknis regenerasi petani dengan subtema budidaya tanaman hortikultura. Terima kasih Anda masih setia bergabung dalam pelatihan ini. Dan kali ini bersama saya Elvina Herdiani, kita akan sharing mengenai melaksanakan panen dan pasca panen tanaman cabai. Sobat petani muda, kalian siap? Setelah mengikuti sesi ini, rekan-rekan Sobat Petani Muda diharapkan dapat memahami yang pertama adalah cara menentukan ciri fisik tanaman siap panen, yang kedua menentukan waktu dan teknik panen, dan yang ketiga teknik pasca panen yaitu kerusakan, sortasi, grading, packaging, storaging, dan pengolahan minimal. Mari kita bahas poin yang pertama, yaitu ciri fisik tanaman siap panen. Cabai dipanen pada saat buah mengalami bobot maksimal. Bentuknya padat, warnanya merah menyala dengan sedikit garis hitam. Buah cabai siap dipanen jika sudah masak 80-90% warna merahnya. Namun, sobat petani muda juga dapat memanen cabai pada saat masih hijau bila ada permintaan pasar tentunya. Selanjutnya kita bahas poin kedua, yaitu menentukan waktu panen dan teknik panen. Panen buah cabai merah juga bisa ditentukan dari umur tanaman. Biasanya buah cabai mulai dipanen pada saat umur 70-90 hari setelah tanam. Pada dasarnya panen ditentukan oleh 3 hal, yaitu varietas, lokasi tempat tanam, serta kombinasi pupuk yang digunakan. Waktu panen biasanya pagi atau sore hari saat matahari tidak terik agar buah cabai segar dan berkualitas baik. Panen cabai biasanya dilakukan 2 atau 3 hari sekali atau 2-3 kali seminggu ataupun sesuai dengan permintaan pasar. Cara panen cabai adalah memetik dengan tangan beserta tangkai buahnya. Hati-hati jangan sampai rantingnya terbawa karena akan mempengaruhi proses pertumbuhan buah selanjutnya. Terakhir, kita akan membahas poin ketiga, yaitu teknik pasca panen. Kita perlu melaksanakan teknik pasca panen cabai karena buah cabai merupakan produk hortikultura yang kadar airnya tinggi sehingga mudah rusak. Menurut hasil penelitian, kerusakan sayuran termasuk cabai setelah panen mencapai 25-40% bila tidak dilakukan penanganan pasca panen. Tujuan penanganan pasca panen adalah yang pertama, mempertahankan mutu produk segar. Kemudian yang kedua, menekan kehilangan hasil. Yang ketiga, memperpanjang umur simpan produk. Yang keempat, meningkatkan nilai ekonomis produk. Setelah sobat petani muda mengetahui tujuan penanganan pasca panen, maka sekarang kita akan membahas teknik pasca panen sayuran, khususnya cabai. Pasca panen cabai diawali dengan pengumpulan hasil panen di tempat yang teduh agar tidak terkena terik sinar matahari sehingga tidak cepat layu. Langkah selanjutnya adalah melaksanakan sortasi, yaitu memilah antara cabai yang baik dengan yang jelek, yaitu yang busuk, rusak, patah, atau terkena serangan hama dan penyakit. Setelah kita melaksanakan sortasi, dilakukan pembersihan. Jika dicuci, maka gunakanlah air sekali pakai. Jika air digunakan berulang kali, maka gunakan air dengan desinfektan dengan dosis sesuai peraturan. Jika buah cabai tidak terlalu kotor, maka cukup dilap dengan menggunakan lap basah. Sobat petani muda, langkah selanjutnya setelah pembersihan adalah melaksanakan grading. Grading adalah pengelompokan mutu produk berdasarkan tingkatan mutu seperti ukuran atau warna. Contoh pada cabai keriting grade A yaitu panjang buahnya lebih dari 12 cm.
kerusakan 0% dan keseragaman warna 95%, sedangkan grade B panjang buahnya kurang dari 12 cm dengan tingkat kerusakan 1%. Kemudian kita akan membahas tentang pengolahan minimal. Produk pengolahan minimal pada buah dan sayur adalah produk yang dibuat dengan menggunakan proses yang minimal seperti pencucian, pengupasan, dan pengirisan sebelum dikemas. Contohnya adalah salad buah atau sayuran potong yang siap untuk dimasak seperti bahan baku sayur asem dan bahan baku sayur sop yang biasa diadakan di swalayan. Sobat petani muda, teknis pasca panen selanjutnya yang tidak kalah penting adalah pengemasan. Tujuan pengemasan adalah untuk melindungi dan mencegah produk dari kerusakan mekanis, misalnya benturan, menjaga kebersihan, menciptakan daya tarik bagi konsumen, memberikan nilai tambah, serta memperpanjang daya simpan produk. Untuk pasar lokal, cabai merah dikemas dengan jala plastik dengan berat 25 sampai 40 kg atau menggunakan kemasan karton yang diberi lubang ventilasi untuk jarak jauh dengan berat sesuai permintaan konsumen. Untuk pasar swalayan, biasanya digunakan kemasan kecil menggunakan tray dan plastik wrapping dengan berat 100 gram atau 250 gram. Sobat petani muda, setelah dikemas, jangan lupa kita menempelkan label pada produk yang telah dikemas. Label ini menunjukkan identitas produk seperti jenis produk, berat produk, dan lain-lain, serta nama produsen. Tujuan pelabelan ini adalah untuk menciptakan daya tarik bagi konsumen dan memberikan nilai tambah produk, serta branding bagi produsen. Penyimpanan merupakan langkah selanjutnya dalam pasca panen. Tujuan penyimpanan adalah untuk mengamankan dan memperpanjang masa penggunaan produk. Ruang simpan harus bebas hama dan penyakit. Sobat petani muda, hal terakhir yang harus diperhatikan adalah transportasi. Produk harus terhindar dari sinar matahari langsung pada saat pengangkutan. Produk juga dijaga dari kemungkinan terjadinya benturan, gesekan, dan tekanan yang terlalu berat yang dapat menimbulkan kerusakan atau penurunan mutu produk. Sobat petani muda, demikian hal mengenai panen dan pasca panen cabai yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf bila ada kekurangan. Selamat berdiskusi pada sesi selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.